Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 23 Oktober 2021. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajar para muridnya tentang hal ihwal mengikuti dia, secara khusus tentang pertobatan. Pertobatan pasti hubungannya dengan dosa. Kita sadari dan akui bahwa kita semua adalah orang berdosa. Dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa itu mempunyai efek yang dahsyat sekali atas kehidupan dan relasi seorang pribadi manusia dengan Allah. Namun Allah kita itu maha murah dan maha pengampun. Saudara saya terkasih, Allah selalu saja mengajak kita untuk mau dituntun pada pertobatan dan akhirnya sampai pada keselamatan. Tetapi nyatanya kita tidak selalu mengikuti ajakannya. Santo Paulus mengatakan, "Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan." Roma 2 ayat 4 sampai dengan 5. Saudara saya yang terkasih, pada kesempatan ini Yesus mengajarkan tentang perlunya semua orang untuk bertobat. Pertobatan diperlukan dalam kehidupan umat Kristiani. Pertobatan itu hendaknya mengalir dari sikap iman yang terus-menerus perlu ditumbuh kembangkan. 2 peristiwa digunakan Yesus untuk menyadarkan pentingnya pertobatan itu, yakni peristiwa tragedi kematian orang-orang Galilea dan bencana runtuhnya tembok Siloam. Bencana itu bukan hukuman, melainkan ajakan untuk bertobat. Dengan sebuah perumpamaan, pertobatan itu diwartakan. Pohon yang tidak berbuah bisa diberi waktu dan kesempatan sesudah mendapatkan perawatan. Tetapi bila tetap tidak berbuah, sebaiknya dipotong saja. Apakah pertobatan demikian kita usahakan sehingga menyuburkan hidup kita? Kemudian berbuah apa? Kebaikankah? Saudara saya yang terkasih, pohon yang berbuah menjamin masa depan, sedang pohon yang mandul kehilangan kesempatan itu.
Para murid Yesus disadarkan oleh kenyataan itu agar menyuburkan hidup. Bukan buah banyak yang dituntut, melainkan buah yang bermutu. Tanpa buah yang bermutu itu, hidup sepantasnya ditebang, karena masa depan hidupnya tanpa jaminan. Perumpamaan Yesus ini menjadi sebuah peringatan bagaimana kesempatan dan kemungkinan berahmat itu harus dimanfaatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Sorgawi, Engkau adalah yang Maha Pengampun. Terimalah pengakuan dosa-dosaku yang tulus, dan tegakkanlah aku yang selama ini tertindih oleh beban-beban dosaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.